wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan mengecat mobil warna hitam sahabat. Dan warna hitam ini warna hitam metalik sahabat. Mobilnya adalah Terios sahabat. Terios lama. Nah, di sini saya mengaplikasikan seperti biasa sih sahabat, dengan cara ya ditekrek tuh pakai ini kuning kayak gini, terus kimtek, degreaser seperti itu sahabat. Terus nanti saya angin-anginin baru kita aplikasikan cat seperti biasa yang saya lakukan sahabat. Entah itu di dalam oven, di dalam ruangan seperti ini atau di luar ruangan. Tentunya yang dicat itu pada bagian epoksinya dulu sahabat. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan clear coat supaya awet dan tahan lama sahabat. Nah, tentunya kita juga harus bisa memilih merek clear yang kita percaya sahabat. Sahabat ABR percaya dengan clear merek ini, ya udah itu pakai, dan kita harus tahu karakternya, dan kalau bisa sih ditunggu jangka panjangnya, karena setiap aplikasi, setiap habis nge-clear dan di video itu pasti mengkilat. Merek apapun sahabat, kliktur pun kalau habis diaplikasikan langsung di video itu pasti mengkilat. Bahkan dalam jangka sebulan, 2 bulan itu pasti akan mengkilat. Tapi yang banyak kasus itu baru 3 bulan udah ngedrop. Nah, seperti itu sahabat. Nah, gimana caranya supaya awet? Yang pertama tadi kita harus pinter mencari merek atau clear yang kita pilih, dan jangan terpengaruh dengan omongan-omongan pakai ini bagus, karena bagus itu tergantung kita mengaplikasikan, dan kita tahu sendiri dalam jangka panjang itu hasilnya akan bagus. Dalam jangka panjang itu biasanya customer sendiri yang tahu. Nah, untuk cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya sahabat ABR sambil melihat videonya, saya juga akan menjelaskan video dari pengecatan sampai ke clear coat sahabat. Yang pertama kita harus pinter-pinter mengukur rasio atau campuran clear dan hardener yang tepat sahabat. Bagaimana jika nggak tepat? Jika nggak tepat, misalkan kurang hardener, itu dia nggak akan keras dan dia akan lembek dan dia akan ngedrop sahabat. Kalau kurang hardener. Bagaimana kalau kebanyakan? Kalau kebanyakan hardener itu pasti keringnya akan lama dalam proses pengeringan atau pengerasan saat kita aplikasikan clear seperti ini sahabat. Apalagi apalagi nggak di oven seperti ini sahabat. Nah, selain kita harus tahu dan harus ikuti prosedur cara pencampuran clear dan thinner yang benar, biasanya itu kenapa saya harus bilang yang benar, karena setiap label atau setiap label merek clear itu harus ada takarannya sahabat. Kalau nggak ada, nggak usah dibeli, nggak apa-apa. Karena setiap clear itu harusnya ada, entah itu di kalengnya atau di TDS-nya atau di buku panduannya, itu harusnya ada sahabat. Nah, poin yang ketiga adalah pemilihan thinner yang tepat. Ini bisa jadi kasus yang mendalam untuk sahabat ABR, karena dengan campuran thinner yang overdosis, artinya misalkan dalam takaran clear itu yang dibutuhkan misalkan 5% sahabat ABR, makanya 20%. Udah itu pasti ngedrop sahabat, entah itu setelah diaplikasikan clear seperti ini ataupun setelah dipoles dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek pun biasanya dia udah ngedrop sahabat, karena campurannya nggak tepat. Nah, misalkan campuran clearnya itu 30%. Nah, kalau misalkan 30% itu biasanya clear yang perbandingannya 41 gitu sahabat. 41 pun dia 50% kayaknya sahabat dari clearnya. Nah, jadi kalau bisa untuk sahabat ABR, kalaupun mau menyalahi aturan, sebenarnya nggak menyalahi aturan sahabat. Jadi gini, untuk pencampuran thinner, untuk sahabat ABR yang bingung pencampuran thinner itu harus pakai thinner yang mana, sahabat ABR yang sudah saya videokan kemarin, jadi
itu maksimal di 20%, atau biasa yang saya pakai pernis yang sudah familiar di APR ini 0-5%. Artinya clear yang kita aplikasikan itu nggak butuh banyak untuk aplikasi thinner. Jadi sahabat APR harus pinter juga memilih clear. Kalau bisa itu yang campuran thinnernya itu sedikit, bahkan yang nggak ada thinnernya sahabat, tanpa campuran thinner pun dia bisa enak untuk diaplikasikan sesuai dengan spray gun kita, dengan pressure yang kita gunakan gitu sahabat. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita mengaplikasikan clear itu sebisa mungkin thinnernya jangan dikasih sahabat, thinnernya jangan dikasih. Yang penting kita tahu pengeluaran clear itu nggak kepaksa, nggak terlalu kental, apalagi spray gun kecil. Walaupun misalkan rekomendasinya nggak pakai thinner, tetapi spray gun kita yang dipakai spray gun kecil, apalagi spray gun airbrush itu, paintbrush itu, ya nggak masuk akal sahabat. Kalau misalkan pakai yang diamond itu kan dia harus pakai apa namanya, memang dia harus pakai thinner. Kalau diaplikasikan di paintbrush itu kan milinya apa, nozzle-nya itu hanya berapa, 0, berapa mili. Nah jadi untuk sahabat APR poin pentingnya itu. Nah untuk lapisan itu tergantung jenis clear yang sahabat APR pakai. Kalau clearnya itu misalkan MS minimal 2 lapis, minimal 2 lapis, 3 lapis boleh, 4 lapis kalau berani boleh. Nah kalau untuk HS minimal 1,5 lapis, tetapi baiknya sih 2 lapis, 3 lapis juga boleh. Jadi semakin tebal clear, asalkan kita tahu kondisi yang kita aplikasikan, itu kalau saya sih maksimal sesungguhnya itu 3 lapis saja sahabat. Nah itu udah bagus banget, dan kulit jeruknya itu masih dapat banget kalau untuk aplikasi di atas cat seperti itu sahabat. Jadi untuk sahabat APR, itulah poin-poin bagaimana caranya supaya clearnya itu tetap gloss, tetap glowing. Di antaranya itu poin-poin pertama dan sampai yang saya jelaskan tadi sahabat. Jadi untuk sahabat APR, saya ulangi berkali-kali untuk cara memilih clear dan menentukan clear supaya tetap glowing. Itulah poin-poinnya sahabat. Jadi nggak perlu panjang lebar saya untuk menjelaskan. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Salam glowing, salam sukses, dan salam kuli otomotif.